Oke teman-teman, kembali dengan matematis lagi. Kali ini kita akan bahas teorema Pitagoras ya. Sekilas ini kayak bahasan yang udah umum gitu. Tapi kalau kita dalami lagi sebenarnya banyak banget miskonsepsi di sini. Ya, ini saya buat untuk meluruskan miskonsepsi itu ya. Banyak sekali pengajaran teorema Pitagoras yang sekedar hafalan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu udah klasik banget. Apalagi kalau menyebutnya nanti ada satu sisi yang di situ disebutnya sisi miring ya. CB ini sebagai sisi miring. Nah, apakah dia benar-benar miring, semiring apa dia, itu nggak jelas gitu ya. Jadi, saya memilih untuk tidak menggunakan sisi miring, penyebutan ini saya hindari. Kenapa? Karena dengan menyebut sisi miring, sebenarnya kita menghilangkan satu konsep penting dalam teorema Pitagoras. Sedangkan kalau kita pakai sisi miring, miring di sini itu sebenarnya nggak ada maknanya gitu ya. Sehingga seringkali ini menjadi miskonsepsi bagi anak-anak yang belajar teorema Pitagoras. Jadi, lalu penggantinya apa nih untuk pengganti sisi miring? Apa yang pas untuk menggantikan sisi miring? Konsep apa sebenarnya yang paling penting pada teorema Pitagoras gitu ya? Dan ini akan kita pelajari. Oke, sebelumnya saya coba untuk menangkal gitu ya. Kalau misalkan menggunakan sisi miring, apa bahayanya? Oke, kita akan lihat gambar berikutnya ya. Nah, coba perhatikan gambar yang di sini sekarang ini teman-teman. Ada tiga segitiga di situ, ada segitiga A, B, C, ada segitiga D, E, F, ada segitiga G, H, I. Pada segitiga A, B, C, manakah nih? Coba kalau kita fair ya, kalau kita konsisten, dalam matematika kan kita harus konsisten ya. Kalau kita konsisten, manakah sisi miringnya? Intuisi kita, ya, akal sehat kita akan mengatakan bahwa sisi miringnya adalah sisi AC atau sisi BC. Sisi AC ini atau sisi BC lah yang merupakan sisi miring. Kenapa? Karena kita tahu AB-nya adalah horizontal. Secara intuisi kita akan menolak kalau menyatakan bahwa AB itu adalah sisi miring gitu ya. AB adalah sisi horizontal, dia lurus, nggak miring gitu. Jadi itu sebabnya sisi miring gagal di sini ya. Jadi penyebutan sisi miring itu menjadi problematik ketika segitiganya bentuknya seperti ini ya. Kita tahu ya bahwa segitiga tidak selalu semuanya bentuknya seperti gambar sebelumnya. Contoh lagi di gambar kedua, di segitiga DEF, manakah sisi miringnya? Nah, intuisi kita akan mengatakan bahwa sisi miringnya adalah DE dan FE. Kenapa? Karena DF ya, DF itu bukan sisi miring gitu ya. Kenapa? Karena ya ini tegak, ini vertikal. Ini vertikal atau kita bisa nyebutnya ini sisi tegak. Berdasarkan gambar itu adalah sisi tegaknya. Sedangkan GHI, kalau kita lihat segitiga GHI, manakah sisi miringnya? Bisa kita pastikan di situ miring semua ya. Ini miring semua. Lalu gimana sisi miringnya? Ya, ini miring semua. Mana lantas sisi miringnya yang mana? Semiring apa untuk disebut sisi miring? Apakah karena GI ini lebih miring kita nyebutnya GI adalah sisi miring sedangkan HI bukan sisi miring gitu? Nah, gitu ya. Jadi daripada kita menggunakan satu istilah yang problematik seperti sisi miring, mending kita menggunakan istilah konsepnya yang benar gitu. Nah, yang benar seperti apa? Oke, kita lihat gambar berikutnya ya. Nah, sebenarnya teman-teman ada satu konsep penting dalam teorema Pitagoras namanya adalah hipotenusa. Konsep ini merupakan serapan ya sebenarnya dari bahasa Yunani kalau saya tidak salah ingat dari kata hypertenus. Hypertenus ya, tenus itu artinya sisi, hyper itu artinya yang paling panjang. Jadi sebenarnya hipotenusa itu berarti sisi yang paling panjang. Kalau kita mau menggunakan istilah bahasa Indonesianya, maka kita mendingan menyebut ini sebagai hipotenusa ini kita sebutnya sebagai sisi terpanjang. Ini justru lebih aman, gitu ya. Ini justru lebih aman. Kenapa? Ya karena eh, bagaimanapun nanti posisi sisi terpanjang itu akan selalu konsisten, gitu ya. Pada segitiga siku-siku selalu ada sisi terpanjangnya. Jadi sekali lagi, hipotenusa adalah sisi terpanjang. Nah, untuk tahu di manakah sisi terpanjangnya, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu pada sudut siku-siku, pada segitiga siku-siku, manakah sudut yang paling besar. Ya. Manakah sudut yang paling besar pada segitiga siku-siku? Kalau kita ngajarin ke murid-murid kita, manakah sudut yang paling besar pada segitiga siku-siku? Nah, jawabannya kan pasti sudut siku-sikunya secara intuisi. Nah, kita bisa tunjukkan melalui praktek sederhana sebenarnya ya. Ini ada segitiga siku-siku ABC, bisa dilihat di sini. Kalau misalkan dari sisi B, ya, sudut B-nya ini mau saya buat menjadi siku-siku,
maka kan dia akan harus saya dekatkan ke C gini ya. Nah, ini sudah hampir siku-siku B-nya. Kalau dia saya dekatkan lagi, dia hampir siku-siku, tapi dia tidak siku-siku ya. Kalau dia saya buat siku-siku, maka sisi eh, titik B-nya akan berhimpit dengan titik C. Dia nggak jadi siku-siku, teman-teman. Nah, gitu. Begitu juga dengan A. Kalau A ini kita himpitkan, kita dempetkan seperti ini, kita buat dia siku-siku, maka tidak mungkin juga ya. Kenapa? Karena kalau sudut A adalah sudut siku-siku, maka titik A-nya pasti dempet dengan titik C. Begitu. Dan kalau kita ingat lagi bahwa sebenarnya jumlah sudut dalam segitiga itu kan seperti ini ya. Sudut A ditambah sudut C ini kalau di anak SD bisa dipraktekkan sebenarnya dengan potongan-potongan kertas begitu sama dengan 180 derajat. Sekarang kita tahu bahwa sudut C-nya itu sudah 90 derajat. Nah, begitu. Kalau misalkan ada sudut lain yang besarnya 90 derajat, anggap aja di sudut B, maka sudut A-nya pasti 0 gitu ya. Dan ini pasti tidak menjadi sebuah segitiga. Ya, pada geometri Euclid ini bukan lagi menjadi sebuah segitiga ya. Gitu. Jadi dari ini kita bisa menunjukkan bahwasanya sudut siku-siku ya, sudut ini adalah sudut terbesar. Sudut terbesar ya. Nah, ini penting untuk ditunjukkan dulu, ini penting untuk kita tangkap dulu bahwa sudut siku-siku pada segitiga siku adalah sudut yang paling besar. Dampaknya apa dampaknya? Nah, dampaknya adalah kalau dia merupakan sudut yang paling besar, maka ini nih, coba perhatikan dulu ya. Perhatikan sudut pada segitiga X, Y, Z yang ada di sini ya. Teman-teman perhatikan dulu yang ada di situ, X, Y, Z. Sekarang perhatikan teman-teman, kalau sudut Y itu saya buat dia kecil, apa yang terjadi? Pada sisi XZ. Pada sisi XZ, apa yang terjadi? Ya, sudut XY, sudut Y ini mau saya kecilkan. Nah, sudut Y saya kecilkan seperti ini, perhatikan sudut Y-nya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudut Y-nya sudah jadi kecil. Padahal kalau sudut Y-nya saya kecilkan, maka sisi XZ atau sisi yang berada di depan sudut Y itu menjadi lebih pendek. Sedangkan kalau saya besarkan, ya, saya besarkan seperti itu ya, sudut Y-nya saya besarkan sampai mendekati, nah, sampai misalkan jadi siku-siku, maka sisi XZ-nya menjadi lebih panjang. Nah, sebenarnya ada satu teorema ya bahwa pada segitiga manapun gitu ya, eh, sisi yang paling panjang itu selalu di depan sudut yang paling besar gitu. Atau ada satu teorema lagi yang menyatakan bahwa sudut yang lebih besar atau lebih panjang ya selalu terletak di depan sisi yang lebih besar gitu ya. Jadi dengan kata lain kalau semakin besar sudutnya maka sisi yang berada di depannya itu semakin panjang begitu. Oke, kita keep dulu. Nah, sekarang kita hubungkan. Kita hubungkan dengan menggunakan segitiga siku-siku ABC ini, teman-teman bisa lihat segitiga siku-siku ABC. Sudut yang paling besar itu adalah sudut C, yaitu sudut siku-sikunya. Otomatis sisi yang paling panjang adalah sisi, nah ini sisi AB. Oleh sebab itu kita menyebutnya hipotenusa atau kita nyebutnya sisi terpanjang. Nah, seperti ini ya. Nah, logis kan ya, jadi ada urutannya begitu ya. Dengan belajar seperti ini kita bisa benar-benar urut, kita bisa tahu hipotenusa itu seperti apa. Oh, hipotenusa itu adalah sisi yang paling panjang, begitu. Kenapa? Karena terletak di sudut yang paling besar. Ini akan mengingatkan atau akan mengkoneksikan ingatan anak-anak kita, anak murid-murid kita untuk tahu bahwa ketika mereka belajar sudut nanti akan terhubung atau dipakai dengan teorema Pitagoras. Begitu juga antara hubungan antara sudut dengan sisi, begitu ya. Nah, itu dia. Jadi hipotenusa adalah sisi yang paling panjang yang terletak di depan sudut yang paling besar pada segitiga siku-siku, dan pada segitiga siku-siku sudut yang paling besar adalah sudut siku-sikunya. Jadi, kalau kita menggunakan konsep ini, itu kita bakal enak menentukan hipotenusanya. Nggak tentu posisinya apakah dia tegak, miring, atau vertikal horizontal,
tapi kita selalu tahu bahwa sisi yang paling panjang itu selalu terletak di depan sudut yang paling besar, karena sudut yang paling besar adalah pada segitiga siku-siku adalah sudut siku-siku, maka hipotenusa selalu berada di depan sudut siku-sikunya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Itu adalah cara belajar ataupun mengajar hipotenusa atau mengenalkan teorema Pythagoras kepada anak-anak kita ya. Jadi daripada menggunakan konsep-konsep yang sisi miring dan lain sebagainya yang anak akhirnya tidak bermakna, sisi miring tidak bermakna karena kita tidak secara konsisten menggunakan istilah sisi miring gitu. Nah, coba sekarang kita praktekkan ini untuk menentukan hipotenusa pada segitiga sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, saya hapus dulu. Hipotenusanya yang mana saja? Untuk menentukan yang seperti ini, kita bisa dengan mudah ya menentukannya. Yang pertama, ingat pada segitiga siku-siku, sudut yang paling besar adalah sudut siku-siku. Maka sisi yang paling panjang atau hipotenusanya berada di depan sudut siku-siku. Nah, pada segitiga ABC, kita sorot segitiga ABC ini, kita lihat sudut siku-sikunya ada di sebelah, ada di atas ya, ada di titik C, maka kita lihat sisi di depan titik C itu. Nah, sisi di depan sudut C adalah sisi AB, maka hipotenusanya adalah AB. Jadi ini adalah hipotenusa atau sisi yang paling panjang, gitu ya. Jelas kan ya sekarang? Jadi nggak peduli dia miring, horizontal, vertikal dan sebagainya, posisi itu tidak akan mempengaruhi panjang dari sisi segitiganya atau besar sudutnya, begitu ya. Mau diputar kayak gimana pun segitiganya tetap aman. Oke, sekarang ke segitiga DEF, maka hipotenusanya, nah kita lihat siku-sikunya ada di E. Nah, hipotenusanya adalah sisi yang berada di depan sudut E, yaitu DF. Ini adalah hipotenusa. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk yang segitiga GHI, hipotenusanya berarti sisi yang berada di depan sudut G. Nah, ini adalah hipotenusa, HI adalah hipotenusanya. Hipotenusa. Hipotenusa. Begitu ya, teman-teman. Jadi, hipotenusa adalah satu konsep penting dalam teorema Pythagoras dalam segitiga siku-siku. Kenapa? Karena dia merupakan sisi yang paling panjang. Dengan menggunakan itu, nanti kita juga bisa mengingat lebih baik gitu terkait dengan teorema Pythagoras. Contohnya seperti ini ya. Saya tidak akan menjelaskan pembuktiannya di sini karena pembuktian teorema Pythagoras itu ada banyak sekali, ada ratusan gitu ya. Eh, Bisa dicari di YouTube atau di buku-buku. Saya coba untuk mengaitkan antara hipotenusa dan cara kita supaya kita ingat dengan teorema Pythagoras dan kita tidak bingung mana sih yang harus ditambah, kapan harus ditambah dan kapan harus dikurang gitu ya. Oke. Saya akan mulai dari sisi CB ya. Jadi karena CB ini adalah hipotenusanya, hipotenusa atau sisi yang paling panjang, sisi terpanjang. Nah, berarti CB kuadrat, sisi yang paling panjang kuadrat. Ya, ini secara logikanya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang panjang, gitu ya, maka yang pendek ditambah yang pendek. Mana yang pendek? Ya udah sisi ini ya, AB dan AC. Kita boleh menyebut dua sisi itu adalah sisi pendek. Ya tidak perlu ada sisi pendek dan sisi tengah gitu ya. Sisi yang panjang medium nggak usah, sebut aja sisi pendek dua-duanya nggak apa-apa. Yang penting sisi terpanjangnya adalah hipotenusanya kita udah pegang. Jadi CB kuadrat sama dengan sisi yang pendek ya, sorry nggak ada palingnya. Sisi yang pendek yaitu AB kuadrat ditambah dengan sisi pendek yang lain adalah AC kuadrat. Gitu. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau kita mau nyari sisi yang pendek. Jadi AB kuadrat sama dengan logikanya ya. Ini logika untuk mengingat aja, menghubungkan konsep hipotenusanya. Logikanya kalau kita mau cari yang pendek, AB itu kan yang pendek ya, AB kuadrat sama dengan, nah logikanya yang panjang dikurang yang pendek atau yang pendek dikurang yang panjang. Ya, gitu. Kalau yang pendek dikurang yang panjang, maka nanti sisinya jadi minus. Dan itu nggak mungkin terjadi ya. Oke, maka kita untuk AB kuadrat dia sama dengan yang panjang yaitu sekali lagi hipotenusanya nih di sini CB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Begitu juga untuk yang AC. Sama karena AC adalah sisi pendek, maka
sisi panjangnya kuadrat dikurangi sisi pendek yang lain kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak terpengaruh pada hurufnya, A, B, C, atau X, Y, Z yang digunakan, juga tidak terpengaruh pada posisinya, mau posisinya tegak, mau posisinya miring, atau yang lain-lain terserah. Sisi panjangnya, hipotenusanya pasti selalu berada di depan sudut siku-siku ini ya. Itu video hari ini teman-teman dengan matematis. Semoga sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu di video di lain kesempatan.